Ada apa dengan teriakan kabur aja dulu? Seolah mereka melihat tidak ada harapan lagi di tanah air. Hashtag tagar kabur aja dulu sangat viral. Maksudnya agar para tenaga kerja Indonesia kabur mencari kerja ke luar negeri. Semakin kontroversi ketika Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja mengatakan kabur aja dulu, bila perlu nggak usah kembali. Menimbulkan pro dan kontra. Lu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari Kabur aja lah, jangan balik lagi. Kita ini harus punya rasa nasionalisme. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia ini. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita siapa? Bagaimana memperbaiki negara ini? Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Tapi kalau teman-teman muda, baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Sudah lihat kan video tadi? Cuplikan tadi memperlihatkan realita yang kini terjadi di generasi muda saat ini. Perasaan tidak berdaya, kehilangan arah, bahkan keinginan untuk meninggalkan negerinya sendiri untuk mencari harapan baru di negara orang lain. Hal ini terjadi karena pemuda merasa tidak punya ruang untuk tumbuh dan berkembang di negaranya sendiri. Fenomena ini menjadi latar belakang dari munculnya gerakan yang ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu hashtag kabur aja dulu. Jadi apa sih latar belakang dari gerakan kabur aja dulu ini? Gerakan kabur aja dulu lahir sebagai bentuk respon spontan sekaligus sindiran sosial terhadap berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda Indonesia saat ini. Fenomena ini tidak muncul tanpa alasan. Berbagai faktor utama menjadi pemicunya, seperti kesulitan ekonomi dan dunia kerja. Banyak anak Indonesia merasa bahwa jerih payah mereka selama menempuh pendidikan selama ini tidak sebanding dengan peluang kerja yang tersedia. Seperti lapangan kerja yang sempit, gaji yang rendah, serta proses rekrutmen yang tidak transparan. Kemudian ada kesenjangan kualitas hidup. Dibandingkan negara lain, sebagian besar warga Indonesia menganggap bahwa Indonesia masih tertinggal dari berbagai aspek, seperti transportasi publik, sistem kesehatan, kualitas pendidikan, hingga lingkungan hidup yang layak. Sehingga generasi muda merasa tidak punya tempat untuk tumbuh dan berkembang di tanah airnya sendiri. Apa sih tujuan utama dari gerakan kabur aja dulu? Tujuan utama di gerakan ini adalah untuk mencari kesempatan dan kehidupan yang dianggap lebih baik di luar negeri. Ini bukan sekedar ingin pergi, tetapi adalah langkah pragmatis yang didorong oleh beberapa motivasi. Yang pertama adalah untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Bagi mereka yang mengikuti gerakan kabur aja dulu, mereka berharap mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, jaminan sosial yang lebih baik, serta kesempatan karir yang lebih menjanjikan di luar negeri. Yang kedua, mencari pendidikan berkualitas. Bagi para pelajar yang mengikuti gerakan kabur aja dulu adalah cara untuk mengakses institusi pendidikan kelas dunia yang menawarkan kurikulum dan fasilitas yang lebih maju dibanding di Indonesia. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Bagi mereka yang merasakan beratnya hidup di Indonesia dengan tingginya biaya hidup serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dengan mengikuti gerakan ini, mereka berharap bisa layak hidup di tempat yang teratur, aman, dan memiliki fasilitas publik yang memadai. Gerakan hashtag kabur aja dulu merupakan fenomena yang tidak bisa kita lepaskan kaitannya dengan nasionalisme dan juga wawasan kebangsaan kita. Seperti yang kita tahu bahwa nasionalisme merupakan rasa cinta dan bangga kita terhadap tanah air, sementara wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang menekankan terhadap persatuan serta tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Fenomena ini muncul karena banyaknya kekhawatiran dan juga keresahan dari masyarakat karena apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan itu tidak mereka temukan di negara ini. Sehingga istilah kabur mereka gunakan sebagai bentuk untuk mereka survive, bukan berarti mereka benci terhadap negara ini. Namun, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka takutnya akan mengakibatkan lunturnya semangat nasionalisme yang ada dalam diri masyarakat. Padahal, seharusnya apabila kita mempunyai wawasan kebangsaan yang baik, seharusnya kita ikut terlibat sebagai bentuk kita dalam membela negara, bukan malah kita meninggalkan negara kita. Saya pro hashtag kabur aja dulu, bukan karena tidak cinta Indonesia, tapi
justru karena ingin melihatnya maju. Kadang, untuk menyelamatkan kapal, kita harus menjauh dari dermaga. Pertama, hashtag kabar aja dulu adalah jeda strategis, seperti reset sistem agar kita bisa kembali dengan energi dan arah yang lebih baik. Kedua, menjauh dari kerusakan bukan berarti lari, tapi cara mencintai diri dan bangsa dengan lebih bijak. Dari luar, kita bisa bernapas, belajar, lalu kembali dengan solusi. Ketiga, gerakan ini bisa melahirkan diaspora tangguh, generasi Indonesia di luar negeri yang justru menjadi jembatan kemajuan dari sisi global. Jadi, ini bukan pelarian, tapi strategi. Bukan pengkhianatan, tapi bentuk cinta yang berani bertumbuh, demi pulang dengan lebih berarti. Katanya cinta Indonesia. Kok banyak yang milih kabur aja dulu? Buat apa sekolah tinggi di sini kalau ujung-ujungnya kerja di luar negeri? Nasionalisme itu bukan cuma pas upacara, tapi berani menghadapin kenyataan kalau negeri kita ini masih banyak PR-nya. Meskipun memiliki sisi positif, gerakan ini juga memiliki resiko besar bagi negara. Nah, seperti potensi brain drain, di mana Indonesia akan kehilangan sumber daya manusia terbaiknya yang dibutuhkan untuk pembangunan. Kemudian melemahnya semangat kolektif. Jika semakin banyak orang yang memilih pergi, semangat untuk berjuang dan membangun Indonesia dari dalam akan memudar. Lalu ada kesenjangan sosial, di mana mereka yang pergi dan sukses akan semakin meninggalkan mereka yang tetap berjuang di dalam negeri. Dan ya, menciptakan kesenjangan baru. Seperti itu. Kami meyakini bahwa solusi terbaik bukanlah melarang, tetapi menciptakan kondisi agar orang tidak merasa perlu untuk kabur dengan cara 1. Perbaikan kualitas pendidikan dan tenaga kerja. Pemerintah perlu fokus pada penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, serta menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung para wirausahawan. Yang kedua, penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan. Melalui perbaikan sistem hukum, pemberantasan korupsi, dan birokrasi, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik. Kabur aja dulu adalah sebuah gejala, bukan solusi. Nasionalisme sejati bukanlah sekedar tinggal, melainkan tentang hati, pikiran, dan aksi. Maka dari itu, kami mengusung gerakan membangun nasionalisme. Gerakan ini mendorong setiap warga negara untuk tidak menyerah, tetapi mencari celah dan kesempatan untuk berkontribusi, entah di dalam atau di luar negeri. Setiap langkah, setiap ilmu, dan setiap keringat harus berorientasi pada satu tujuan, Indonesia yang lebih baik. Jangan sampai gerakan kabur aja dulu jadi cerminan gagalnya negara merangkul generasi. Kita semua punya peran untuk berkontribusi membangun negeri. Yuk, mulai dari sekarang, tunjukkan nasionalisme bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan aksi. Dan jangan lupa untuk ingat tanah air. Ingat tanah air. Ingat tanah air. Ingat tanah air. Ingat tanah air.